Halo investor dan tradership. Dalam dunia trading saham, ada 3 tingkatan trader berdasarkan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman dalam melakukan trading. Bagi Anda yang baru berkecimpung di dunia pasar modal dan ingin mendapatkan keuntungan dalam trading saham di Bursa Efek Indonesia, Anda harus tahu dan mengenali level Anda saat ini agar bisa belajar untuk menjadi profesional trader. Mari kita kupas ketiga level trader tersebut satu persatu. Trader adalah orang yang melakukan trading atau melakukan kegiatan jual beli saham dalam jangka waktu yang pendek. Ada beberapa orang menjadikan trading sebagai sumber penghasilan atau dikenal dengan trading for a living. Para trader ini memiliki tantangan, harus konsisten mendapatkan profit dan mempunyai metode dan strategi untuk membaca arah pergerakan harga saham setiap hari agar bisa melakukan tindakan sesuai dengan kondisi pasar, baik dalam kondisi pasar bullish maupun kondisi pasar bearish, seperti dengan metode buy on weakness, sell on resistance, buy on break resistance, cut loss, dan lain-lain. Ada 3 tingkatan trader berdasarkan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman dalam melakukan trading. Tingkatan ini penting dipahami agar Anda dapat mengukur strategi yang digunakan sesuai dengan kemampuan analisa saham dan perkembangan psikologi trading Anda. Level seorang trader saham dapat berubah seiring dengan peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman dalam melakukan analisa saham, money management, dan penguasaan emosi serta perkembangan mental sebagai seorang trader. Trader level pertama adalah trader newbie. Trader newbie tertarik dan terjun ke pasar saham karena membaca artikel dan berita dari koran, majalah, dan mendengar dari sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain yang menunjukkan bahwa dengan menjadi seorang trader bisa membuat orang bisa jadi cepat kaya dalam waktu yang singkat. Mereka seringkali melakukan transaksi berdasarkan rekomendasi dari teman, influencer, atau broker. Ada juga yang melakukan transaksi berdasarkan feeling, yaitu saat melihat running trade atau papan saham pada aplikasi online yang ada di handphone atau di laptop, ada saham yang sering kali muncul di layar dan bergerak naik yang membuat mereka feeling, apalagi ada rumor yang didengar sebelumnya yang membuat mereka FOMO atau fear of missing out atau takut ketinggalan kereta. Emosi yang terlihat dari trader newbie adalah rasa serakah atau greedy dan rasa takut atau fear yang berlebihan. Biasanya trader newbie mengawali dengan modal yang kecil dan saat melakukan transaksi seringkali ambil untung kecil-kecilan karena takut rugi dan tidak berani melakukan cut loss pada saat harga turun. Trader level 2 adalah trend following trader. Trend following trader sudah bisa mengetahui tentang arah pergerakan harga saham. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul yang pertama, identifikasi awal bullish bearish saham. Yang kedua, cara tepat menentukan beli dan jual saham. Trend following trader melakukan pembelian hanya pada saham-saham yang mulai bergerak dengan kecenderungan naik atau uptrend. Kemampuan trend following trader adalah mengamati pergerakan harga saham dari chart harian dan indikator moving average. Periode trading trend following trader seringkali dalam hitungan hari atau beberapa minggu ataupun bulan. Trader level ketiga adalah professional trader. Professional trader adalah trader yang sudah memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman, serta sudah memiliki trading plan. Mereka sudah punya sistem dan tidak bergantung pada teori-teori, rumor, news, dan rekomendasi orang lain, kecuali sejalan dengan sistem yang mereka pegang. Professional trader menjadikan trading atau investasi sebagai profesi, dengan menjadikan trading for living. Artinya, mereka menjalankan trading atau investasi dengan profesional, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ada 4 tipe professional trader. Yang pertama, professional trader tipe scalper. Tipe scalper memiliki time frame transaksi yang paling singkat dari semua tipe trader dengan cara melakukan transaksi jual beli saham hanya dalam hitungan beberapa jam bahkan beberapa menit saja. Scalper memanfaatkan volatilitas harga atau swing harga naik turun dalam satu hari. Target keuntungan scalper sangat tipis, antara setengah sampai dengan 2%. Tetapi frekuensi tradingnya tinggi, sehingga bisa mendapatkan akumulasi keuntungan dari beberapa transaksi yang dilakukannya dalam satu hari.
Setelah mencapai target keuntungan, scalper akan segera menjual sahamnya lalu mencari target saham lainnya untuk diperdagangkan kembali. Pengetahuan yang harus dimiliki scalper adalah yang pertama, bisa membaca pergerakan bid dan offer. Yang kedua, scalper bisa membaca pergerakan arah harga saham jangka pendek. Mereka bisa membaca grafik dalam jangka menit ataupun jam. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat video cara trading sederhana yang efektif untuk pemula. Yang ketiga, memahami support dan resisten. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat video cara tepat menentukan beli dan jual saham. Yang keempat, scalper melihat lonjakan volume dan kenaikan harga. Dan yang kelima, scalper bisa membaca candlestick. Lebih jelasnya, lihat video cara mudah baca candlestick pattern untuk pemula. Kelebihan scalper adalah scalper memiliki resisten yang digunakan pada minute charts dan hourly chart tidak akan terlalu jauh dari modal dan akan lebih mudah terrealisasi. Yang kedua, scalper bisa menghasilkan profit yang besar dalam waktu singkat jika analisa yang digunakan berhasil dengan tepat. Yang ketiga, scalper memiliki titik support yang tidak terlalu jauh dari modal. Artinya, nilai cut loss atau kerugiannya tidak akan terlalu besar jika dibandingkan dengan modal yang digunakan. Sedangkan kekurangan scalper adalah, yang pertama, scalper memerlukan analisa dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang kedua, scalper memiliki support yang tidak terlalu jauh dari modal, berarti juga akan lebih mudah mengalami cut loss jika melakukan salah analisa. Yang ketiga, scalper membutuhkan banyak waktu untuk mengamati pergerakan harga pasar. Yang keempat, scalper memiliki tingkat stres dan konsentrasi tinggi karena harus memantau grafik secara terus-menerus. Yang kelima, tipe scalper adalah tipe yang paling boros dengan fee transaksi karena paling sering melakukan transaksi dibandingkan semua tipe trader yang lain. Yang kedua adalah professional trader tipe day trader. Day trader memanfaatkan euforia market yang ditandai dengan lonjakan harga dan volume serta analisa market maker untuk melakukan jual beli dalam jangka pendek harian. Ada day trader yang mempunyai strategi beli pagi, jual sore atau dikenal dengan nama BPJS. Day trader tipe BPJS akan menjual saham di akhir jam bursa walaupun hasilnya adalah rugi atau cut loss daripada menyimpan saham yang rugi. Ada juga tipe day trader yang beli sore, jual pagi atau dikenal dengan nama BSJP. Day trader BSJP akan membeli saham di sore hari dan akan menjual saat keesokan harinya. Day trader memiliki target keuntungan antara 3% sampai dengan 5%. Analisa yang digunakan day trader adalah analisa teknikal dan hampir tidak mempedulikan analisa fundamental ataupun analisa makroekonomi. Grafik yang digunakan oleh day trader adalah minute chart, hourly chart, dan daily chart. Pengetahuan dimiliki oleh day trader adalah yang pertama bisa membaca pergerakan arah harga saham, yang kedua memahami support dan resisten. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video cara tepat menentukan beli dan jual saham. Kemudian day trader melihat lonjakan volume dan kenaikan harga. Day trader juga melihat akumulasi market maker dan bantermologi. Dan day trader juga bisa membaca candlestick. Lebih jelasnya lihat video cara mudah baca candlestick pattern untuk memula. Kelebihan day trader adalah yang pertama, day trader bisa mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat jika analisa yang dilakukan tepat. Yang kedua, day trader memiliki titik resisten yang lebih jauh daripada scalper. Berarti potensi keuntungan yang diperoleh day trader bisa lebih besar per transaksi daripada scalper. Yang ketiga, transaksi day trader lebih sedikit dibandingkan scalper, sehingga lebih hemat fee transaksi dibandingkan dengan scalper. Kekurangan day trader, yang pertama, day trader membutuhkan analisa yang akurat seperti scalper. Yang kedua, transaksi day trader harus ditutup dalam satu hari yang sama atau harus membeli dan menjual di hari yang sama agar meraih untung. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan karena jika salah melakukan pembelian saham, harus melakukan cut loss di sore hari. Yang ketiga, day trader membutuhkan banyak waktu untuk mengamati pergerakan harga pasar selama satu hari. Yang keempat, day trader memiliki tingkat stres dan konsentrasi yang tinggi karena harus memantau pergerakan harga saham dan grafik secara terus-menerus dalam satu hari.
Yang ketiga, professional trader tipe swing trader. Swing trader menggunakan strategi trading yang menggabungkan antara analisa makroekonomi, analisa fundamental, analisa teknikal, dan analisa market maker untuk membaca pergerakan harga saham yang signifikan. Swing trader bisa memanfaatkan naik turunnya harga saham sebagai area jual beli sesuai kondisi market untuk mencapai target harga yang mereka inginkan. Seringkali swing trader menggunakan metode buy on breakout resistance, yaitu membeli saat harga saham menembus level resisten dan menjual di resisten berikutnya. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video beli saham harga tinggi, selera pemberani. Time frame transaksi swing trader lebih panjang daripada scalper dan day trader, yaitu mulai dari harian, mingguan, sampai dengan bulanan. Pengetahuan yang harus dimiliki swing trader adalah yang pertama, bisa membaca chart harian dan mingguan. Yang kedua, bisa membaca pergerakan arah harga saham. Yang ketiga, bisa menarik garis tren untuk membuat garis support dan garis resisten serta channel. Yang keempat, memahami tentang makroekonomi. Untuk lebih jelasnya, lihat video kapan saat yang tepat membeli saham. Yang kelima, memahami tentang analisa industri. Untuk lebih jelasnya, lihat video bagaimana cara membeli saham yang tepat. Yang keenam, memahami laporan keuangan dan analisa fundamental. Untuk lebih jelasnya, lihat video mengapa investor harus membaca laporan keuangan dan cara memilih saham murah calon bagger. Yang ketujuh, memahami tentang cara membuat portofolio saham dan melakukan evaluasi portofolio saham, serta melakukan rotasi sektor di saat yang tepat. Untuk lebih jelasnya, lihat video cara mudah menata portofolio saham dan evaluasi portofolio saham. Kelebihan daripada swing trader, yang pertama, swing trader memiliki kemungkinan profit yang lebih besar per transaksi dibandingkan dengan scalper dan day trader. Yang kedua, swing trader memiliki batas cut loss yang lebih jauh daripada scalper dan day trader. Sementara kekurangan swing trader adalah yang pertama, karena support swing trader lebih jauh daripada scalper dan day trader, berarti mempunyai potensi kerugian lebih besar per transaksi daripada scalper dan day trader. Yang kedua, pola grafik tidak bisa 100% tepat. Market akan bergerak sesuai dengan hukum supply dan demand. Yang ketiga, pemantauan saham tidak seintensif scalper dan day trader, tetapi tetap harus sering dilihat untuk menjaga portofolio dan pencarian pola grafik. Yang keempat, professional trader tipe position trader. Position trader melakukan transaksi dalam jangka waktu harian, mingguan, atau bulanan dan memiliki jangka waktu transaksi paling panjang bila dibandingkan dengan 3 tipe trader yang lain. Position trader menggunakan strategi trading yang menggabungkan antara analisa makroekonomi, analisa industri, analisa fundamental, analisa teknikal, dan analisa market maker untuk membaca pergerakan harga yang signifikan. Grafik yang digunakan oleh position trader adalah daily chart, weekly chart, dan monthly chart. Position trader akan membeli sebuah saham yang sedang uptrend di area support, kemudian terus menyimpan saham itu, dan baru menjualnya saat mencapai harga resisten atau target harga yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya, lihat video beli saham cuan luber, ini caranya. Pengetahuan yang harus dimiliki position trader adalah yang pertama, bisa membaca chart harian dan mingguan. Yang kedua, bisa membaca pergerakan arah harga saham. Yang ketiga, bisa menarik garis tren untuk membuat garis support, resisten, serta channel. Yang keempat, memahami tentang makroekonomi. Untuk lebih jelasnya, lihat video kapan saat yang tepat membeli saham. Yang kelima, memahami tentang analisa industri. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Bagaimana Cara Membeli Saham yang Tepat. Yang keenam, memahami laporan keuangan dan analisa fundamental. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat video saya berjudul yang pertama, mengapa investor harus membaca laporan keuangan. Yang kedua, cara memilih saham murah calon bagger. Yang ketujuh, memahami tentang cara membuat portofolio saham dan melakukan evaluasi portofolio saham serta melakukan rotasi sektor di saat yang tepat. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat video saya yang berjudul yang pertama, cara mudah menata portofolio saham. Yang kedua, evaluasi portofolio saham. Kelebihan position trader. Yang pertama, position trader memiliki potensi keuntungan per transaksi paling besar dibandingkan 3 tipe trader yang lain. Yang kedua, position trader bisa dilakukan sebagai pekerjaan sampingan karena tidak harus memantau pergerakan harga saham setiap saat. Yang ketiga, position trader bisa mendapatkan keuntungan yang besar saat market bullish.
Sedangkan kekurangan position trader adalah position trader memiliki support yang jauh dari harga modal, sehingga memiliki potensi kerugian yang lebih besar per transaksi jika melakukan salah analisa dibandingkan 3 tipe trader yang lain. Yang kedua, position trader membutuhkan waktu yang lebih lama untuk profit dibandingkan dengan 3 gaya trading yang lain karena mempunyai time frame transaksi yang lebih panjang. Yang ketiga, position trader lebih membutuhkan kesabaran jika dibandingkan dengan ketiga tipe trader yang lain. Bagaimana cara memilih tipe trader yang tepat untuk diri kita? Ada beberapa faktor yang bisa kita gunakan untuk memilih tipe trader yang cocok untuk kita. Yang pertama, jangka waktu trading. Apakah untuk trading jangka pendek atau jangka panjang? Yang kedua, kepribadian kita. Apakah kita termasuk orang yang suka hal yang cepat atau lebih berhati-hati? Jika Anda memiliki kepribadian suka hal yang cepat, maka lebih cocok tipe day trader atau scalper. Tetapi jika Anda memiliki kepribadian yang berhati-hati, akan lebih cocok tipe swing trader atau position trader. Yang ketiga, profil resiko. Apakah Anda termasuk tipe konservatif, moderat, atau agresif? Untuk lebih jelasnya, lihat video cara investasi mulai dari nol. Yang keempat, ketersediaan waktu. Berapa banyak waktu yang bisa Anda sediakan untuk melakukan trading dan memantau pasar. Jika Anda punya banyak waktu, akan lebih cocok menjadi tipe day trader atau scalper. Jika Anda tidak punya banyak waktu, akan lebih cocok tipe swing trader atau position trader. Yang kelima, keterampilan trading. Berapa banyak pengetahuan dan kemampuan trading yang sudah Anda kuasai? Jika Anda hanya menguasai technical analysis, maka Anda akan lebih cocok tipe day trader atau scalper. Tetapi kalau di samping technical analisa, Anda ternyata juga mempunyai kemampuan untuk analisa makroekonomi, analisa fundamental, atau analisa industri dan rotasi sektor, maka Anda lebih cocok untuk posisi swing trader dan position trader. Yang keenam, tujuan trading. Jika Anda ingin mendapatkan income yang rutin setiap hari, akan lebih cocok dengan tipe scalper atau day trader. Mungkin Anda bertanya, mana menurut Pak Tony tipe trading yang terbaik? Jawabannya adalah tidak ada. Setiap tipe trader memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bukan tipe trading yang terbaiklah yang harus kita cari, tetapi tipe trading yang paling cocok dengan diri kita, yang membuat kita nyaman, itulah yang paling baik buat kita. Jika Anda tidak nyaman dengan tipe day trader atau scalper yang agresif, Anda tidak harus memaksakan diri. Tidak semua orang suka di depan monitor atau layar menyaksikan fluktuasi harga saham dan bisa memiliki konsentrasi tinggi dalam jangka waktu lama melihat fluktuasi harga sambil spot jantung seharian seperti day trader dan scalper. Sebaliknya, tidak semua orang juga tahan membeli saham lalu menyimpannya berbulan-bulan atau bahkan sampai 1-2 tahun, kemudian baru dijual seperti swing trader atau position trader. Prinsipnya adalah jangan memaksakan diri. Karena jika memaksakan diri pada tipe yang tidak sesuai, akan membuat hasil yang tidak optimal. Nah, tipe trader manakah yang cocok untuk diri Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adhikario, sampai jumpa di puncak kemakmuran.